Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fasalli wa sallim ala habibinal mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Zulhijjah ini banyak pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kisah manusia yang luar biasa, tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang digelari langsung sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman yang menyertainya. Bahwa pada hari raya Idul Adha adalah sebuah rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak akan pernah pudar untuk terus diaktualisasikan di sepanjang zaman ini. Ada prosesi sejarah yang luar biasa. Ada kisah yang mengharu biru, tidak hanya untuk dikenang, tetapi sekaligus sebagai teladan bagi orang-orang beriman dalam kehidupannya. Bahwa sebagian besar perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim adalah untuk memperjuangkan kalimat tauhid sebagai bentuk khidmat, sebagai bentuk pengamalan atas ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sesungguhnya yang mengambil porsi terbesar dalam banyak ayat di dalam Al-Quran
yang menceritakan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejak muda ia telah tumbuh dalam kerisauan terhadap fenomena kemusyrikan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia memiliki sosok dan semangat untuk berdakwah, mengajak kepada agama tauhid. Pergulatannya dalam dakwah tauhid dan perjuangannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dikenang di dalam banyak Al-Qur'an, di dalam banyak ayat pada Al-Qur'an. Disebutkan bahwa yang pertama justru ia berhadapan dengan keluarganya sendiri. Nabi Ibrahim masih sangat muda ketika itu. Ketika ia telah melewati dan melakukan sekian banyak diskusi bahkan perdebatan kepada ayahnya yang saat itu belum memeluk agama tauhid. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim bahkan harus berhadapan dengan penguasa Raja Namrud, seorang raja yang justru menganggap dirinya sebagai Tuhan, seorang manusia tetapi ia mengaku memiliki otoritas yang bahkan bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Seperti itu klaimnya terhadap dirinya sendiri. Maka Nabiullah Ibrahim sebagai seorang pemuda ketika itu tidaklah mengenal takut. Meski pada akhirnya ia lalu ditangkap dan dijatuhi hukuman untuk dibakar hidup-hidup. Tetapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api yang panas, api yang berkorban, tetapi kemudian terasa dingin oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah pelajaran pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang mengaku sebagai sosok pemuda, ketika ia termasuk bagian daripada generasi pemuda, maka bisa dikatakan generasi pemuda yang hebat adalah sebagaimana Nabiullah Ibrahim yang menghabiskan waktu mudanya sejak dini untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah contoh teladan sosok pemuda yang senantiasa peduli kepada masalah-masalah keumatan, peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ia juga memiliki keimanan yang kuat, tidak kemudian larut dengan fenomena zaman yang ada di sekelilingnya. Ia bahkan berani memperjuangkan kebenaran dan menghadapi tantangan dakwah apapun yang menjadi resiko selanjutnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain pada episode yang berbeda diceritakan Nabiullah Ibrahim lalu mendapatkan perintah dari Allah bersama istri dan anaknya, Ibunda Hajar dan Ismail. Ia harus berjalan dari negeri Palestina menuju tanah Makkah
satu perjalanan yang jauh, yang sungguh berat dan melelahkan pada saat itu. Lebih mencengangkan lagi, tempat yang dituju ternyata adalah sebuah tanah tandus. Tidak ada penghuni, bahkan nyaris tidak ada tanda-tanda kehidupan pada saat itu. Jangankan manusia, tumbuhan dan binatang pun nyaris tidak mampu hidup di tanah yang tandus ketika itu. Lebih mengagetkan lagi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia telah tiba di tempat yang ditujunya. Ia mendapatkan perintah untuk meninggalkan keluarganya. Maka sungguh sebagai manusia yang biasa, sebagai manusia yang peduli dan sayang kepada keluarga, nyaris kita tidak mampu membayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, seorang suami yang mendapatkan perintah meninggalkan keluarganya dengan kondisi demikian. Seorang istri yang begitu dicintainya, bahkan seorang bayi yang baru saja lahir juga harus ditinggal di tempat yang sepi, tanah yang kering, bahkan tandus, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim diceritakan hanya bisa diam dengan perintah itu. Ia lalu melangkah pergi, sunyi, tanpa berkata apa-apa. Maka wajar kemudian Ibunda Hajar mengejarnya, bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian?" Tidak ada jawaban. Ia hanya diam. Sebab ia pun sadar ini bukan perintah yang mudah untuk dilaksanakan. Ibunda Hajar diceritakan terus mengejar. Tetapi kali ini ia datang dengan pertanyaan yang berbeda. Ia berkata, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ibrahim masih terdiam. Tetapi kemudian ia menjawab, "Iya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka diceritakan dalam sejarah, ketika itu Ibunda Hajar tidak lagi mengejar, tidak lagi bertanya, tetapi ia kemudian justru berkata, "Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka pergilah wahai Ibrahim, karena pasti dan saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat dan yakin kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sungguh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah momen-momen di mana akal manusia ketika itu berhenti di hadapan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan
yang tadinya timbul berubah menjadi keyakinan. Kepasrahan seketika hilang tanpa pertanyaan. Yang ada adalah kerja tanpa lelah berubah menjadi rona kebahagiaan. Perjuangan dan pengorbanan seketika menjadi satu kebahagiaan. Inilah sesungguhnya yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ketika keimanan telah bekerja di dalam dirinya, ketika ketaatannya senantiasa menjadi satu prioritas dalam hidupnya, maka ia akan bahagia ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah berikutnya diceritakan bayi yang bernama Ismail tersebut mulai kehausan. Bekal yang memang sedikit itu sudah lama habis. Sebagai seorang ibu, Ibunda Hajar kemudian terus berusaha dan berdoa. Meski ia juga tidak mampu berbuat apa-apa, maka yang dilakukannya adalah berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Jangan dibayangkan seperti apa terjalnya perjalanan di masa itu. Tidak terkira ia harus jatuh. Ia harus terpontang-panting sambil menggendong dan membawa bayi yang dicintainya. Kelelahan, kecapean sebagai seorang ibunda tidak perlu lagi kita tanyakan. Tetapi satu hal yang pasti, Ibunda Hajar tidak pernah mengeluh, apalagi menyesal sampai harus menyalahkan Nabiullah Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah sekali lagi nikmatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia datang ketika manusia telah pasrah dengan usahanya. Ia datang ketika manusia benar-benar pasrah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan hentakan kecil, bahkan sangat lembut dari seorang bayi Ismail, tetapi tanah yang dipijaknya justru mampu mengeluarkan air mata kehidupan. Inilah yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam tersebut. Sejak itu tanah Makkah menjadi simbol kehidupan baru bagi umat manusia. Selanjutnya menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang yang datang pada setiap tahunnya. Ada doa yang dikabulkan yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya
Aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Karuniakanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah pelajaran selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya orang beriman senantiasa yakin akan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mampu mengabulkan semua doa-doa kita, tetapi mungkin Allah masih menginginkan kita beribadah lebih giat lagi. Allah masih meminta kita memunajatkan doa lebih pasrah lagi, dengan hati yang khusyuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha berkehendak dengan segala iradat dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kembali pada satu episode yang juga luar biasa, di mana Nabiullah Ibrahim kemudian kembali pulang kepada keluarga yang dicintainya. Namun di tengah kebahagiaan dan kerinduan yang luar biasa itu, Allah tidak henti menguji keimanan dan keyakinan Nabiullah Ibrahim. Ia bermimpi mendapatkan perintah Allah, satu perintah yang sungguh hingga hari ini dengan akal manusia tidak mampu menalar hal tersebut, kecuali kita datang dengan keimanan, dengan keyakinan, sekaligus kepasrahan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa pilu, galau, dan kebingungan untuk memilih. Ada bisikan yang tidak pernah putus. Bagaimana mungkin ia yang masih rindu dengan putranya justru diminta dan diperintah untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, ia berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Ya abati, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketaatan, keikhlasan, keyakinan, dan kepasrahan total sekaligus keteladanan sekali lagi menjadi pamungkas dari semua kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang sosok Nabiullah Ibrahim ini.
bahwa Nabiullah Ibrahim tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya itu bisa berubah menjadi dingin. Nabiullah Ibrahim tidak pernah mengetahui sedikit pun kalau lembah yang tandus dan kering itu ketika ia tinggalkan justru bisa memancarkan air Zam-Zam. Nabiullah Ibrahim pun tidak pernah menyangka, apalagi mengira, kalau anak yang diperintahkan untuk disembelih ternyata akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah keyakinan, kepasrahan kita sebagai orang yang beriman benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita selama ini telah bersangka baik dengan sekian banyak perintah, ketaatan, bahkan takdir yang harus kita lewati dalam kehidupan ini? Karena nyatanya hikmah di balik ketaatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berakhir indah dengan skenario yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita mendapatkan perintah untuk berkurban, maka sungguh ini hanyalah sedikit dari ujian keimanan yang coba kita peragakan kembali di dalam meneladani kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab sesungguhnya Allah pun tidak pernah membutuhkan daging-daging hewan kurban yang kita sembelih. Allah hanya ingin melihat ketakwaan, keyakinan, dan kepasrahan kita dengan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka wajar kalau kemudian Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan ancaman kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang sanggup, tetapi ia masih lalai dan enggan untuk melaksanakan syariat kurban ini. Maka barang siapa, di dalam hadisnya dikatakan, telah mendapatkan kelapangan tetapi ia enggan, tidak mau berkurban, fala yakrabanna musallana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah atau janganlah ia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa ini bukan sekadar ancaman atau menakut-nakuti, tetapi ini lebih kepada seperti apa nilai keimanan yang kita miliki. Bahwa Allah sekali lagi tidak butuh dengan daging dan hewan kurban yang kita sembelih. Ini justru menjadi wujud kecintaan kita, wujud pengorbanan kita, dan wujud keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagian, hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pahala yang besar. Sebagaimana kita terus mengulang-ulang bahwa sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maka inilah momen hari raya kurban yang kita rayakan pada setiap tahunnya, mengingatkan kembali kepada kita akan wujud kecintaan kita kepada agama yang kita yakini ini, wujud keyakinan kita kepada syariat
yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, telah berikan hidayah untuk itu kepada kita semua. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan hikmah kepada kita, sekaligus keistiqomahan untuk bisa meneladani nilai-nilai keimanan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'izzal wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ya rabbal alamin ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkara was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassatan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.